Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimil akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para juriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir di tempat kita ini, yaitu yang mulia Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Habib Qasim Al-Qad, kemudian Habib Hasan Al-Hamid, kemudian Habib Zainan bin Ahmad Al-Subyan Al-Idros, Habib Musa Fatih Al-Jubri, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita yaitu Guru Abdul Hadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya dan menyehatkan badannya serta mengabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah muliakan guru-guru yang lain, wabil khusus Guru Ahmad Ghazali, Guru Furqan Nur, Guru Usman, Guru Muhammad Nur, dan Guru Abrar, serta Guru Muhammad Soleh, dan guru-guru yang lainnya. Semoga semuanya guru-guru dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Maulid ini ada 3 macam kejadian. Yang pertama ialah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah. Dan yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dari perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW ini banyak kisah atau cerita yang sangat sedih. Karena para sahabat hijrah itu tidak membawa apa-apa kecuali badan saja. Semua harta dan yang dimiliki semuanya ditinggalkan demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada 2 macam nikmat yang sering manusia lupa daratan dan tidak ingat, yaitu pertama nikmat sehat, kedua nikmat lapang. Ini yang sering kita kadang ingat. Waktu sehat tidak digunakan untuk hadir di majelis ilmu. Waktu sehat tidak digunakan untuk hadir di majelis ibadah. Waktu sehat tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika dapat sakit, disitulah penyesalannya. Lalu timbul ucapan, seandainya aku sehat, hendak hadir di majelis malam Rabu wadah Guru Abdul Hadi. Waktu sudah garing. Waktu ditilam. Oh, waktu ditilam lah. Ya, waktu sakit, jangan ditilam mau kawin, nyaman. Beda lagi. Ini kan sakit.
Nah, jadi seringkali kita menemui ucapan orang semacam itu. Di ketika mendengar azan, di ketika mendengar orang melaksanakan sholat, sedangkan dia terbaring di tempat tidur, seandainya aku sehat, hendak ke masjid ya. Tapi waktu sehat ada tapi lupa. Nah, ini yang sering dilupakan oleh manusia. Mudahan kita yang abdi jangan sampai kada ingat waktu sehat itu. Amin. Jadi oleh karena itu kita menuntut ilmu itu uqubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ulun nih sudah umur menjalani berapa ya? 17 tahun. 17 jalan. 17 jalan setengah. Jadi alhamdulillah diberi Tuhan kesehatan. Memang dari awal juga kita. Makanya oleh karena itu ujar Imam Ghazali, pilihlah kawan, carilah teman itu yang lebih tinggi nilai ibadah dan derajatnya daripada kita, supaya kita umpat. Sama kita sekolah mencari kawan itu sebangkon yang pintar daripada kita. Jujur kawan nyontek lah. Kalau yang jahil daripada kita kena membunguli kawan itu. Nah, itu diantaranya. Jadi cari kawan umpama yang di majelis ini, nah, yang suka turun hadir ke majelis, yang non-stop tidak ada praynya, itu yang dikawani. Jadi insya Allah kita mau baik. Ujar Imam Abdullah ibnu Abbas muka hilang. Dulunya aku hina ajar sidit waktu aku menuntut ilmu. Sekarang aku dituntut serta dimuliakan. Bujur kada. Ini yang hadir jadi guru-guru nih waktu menuntut ilmu, kadanya nyaman nampang. Makan aja terkadang iwak karing. Nah, jadi terkadang tempe sepotong. Nah, waktu itu dihina orang dan dicaci maki orang awak kurus kering. Sesudah menjadi orang besar, sesudah berhasil dituntut dan dimuliakan, dicari orang. Nah, perut besar. Nah, kemana guru jali ini ya, anak menyuruhnya manakib ya. Waktu dulu sulit dengan uang, sekarang kelebihan. Alhamdulillah berkat ilmu. Nah, jadi oleh karena itu ujar almarhum guru syukur Allah yarham. Sebandal-bandalnya orang, senakal-nakalnya orang, tapi di dalam hatinya ada ilmu agama, insya Allah di akhir hayatnya menjadi orang yang baik serta husnul khatimah. Dan senakal-nakalnya dan sebandal-bandalnya orang yang sekolah umum, pada akhirnya tidak ada kayak itu Pak. Itu banyak terjadi sudah. Bukan kita menjelekkan sekolah umum, kada. Nah, inilah agama, ini hasilnya. Ujar perkataan siapa ini kedingat dulu lah. Barang siapa apabila Allah menghendaki seseorang itu dengan kebaikan, maka dimudahkanlah jalannya untuk menuntut ilmu itu tadi. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan sulit bagaimanapun. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang semacam itu. Amin, amin ya Rabb. Makanya di dalam perkataan atau di dalam hadis Rasulullah SAW ada 4 kelompok manusia. Yang pertama ada diberi Allah ilmu dan harta. Manusia nih, umat Rasulullah. Jadi orang ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang dikerjakannya, baik ibadah ataupun yang lainnya, berdasarkan dengan ilmu agama yang dimiliki. Ini orang ini sangat beruntung. Siapa umpama seperti contoh yang jauh aja seperti Habib Umar di Hadramaut. Ilmu diberi, kemudian harta diberi. Nah, yang kedua, ada seseorang yang diberi ilmu aja. Aku salah. Seseorang ada yang diberi harta, ilmu tidak. Banyak orang sugih. Banyak. Terkadang baca Fatihah aja kada bisa, sembahyang aja kada, tapi sugih kayak diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang semacam ini ia menggunakan hartanya menurut kehendak nafsunya dan menjadi dosa. Bahayanya. Nah, makanya Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditanya oleh kaum Khawarij tentang masalah harta dan ilmu.
Dan di ketika itu Nabi mengucapkan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Lalu kaum Khawaris ini ada hati kada nyaman. Artinya kenapa? Makanya itu maka banyak aja yang hebat. Makanya itu sama satu cerita Habib. Warik lawan kura-kura bikin. Ya kalau hati kada nyaman tuh warik lawan kura-kura. Kura-kura. Ya, kura-kura tahu kalau itu. Tahu. Jadi warik ini makan pisang di atas, pisang masak. Lalu kura-kura ini kan ada nyaman hati. Lalu disambatinya. Pisang kalat, pisang pahit, ya padahal pisang masak manis. Nah, hati kura-kura kada nyaman. Nah, sama lawan kaum Khawaris ini. Nah, seandainya kura-kura ini mempunyai hati yang baik, minta pang warik. Aku hendak juga makan pisang. Itu kan kadang menyambati pisang warik, pisang pahit, pisang kalat dan sebagainya. Lalu ada diberi warik kayak. Nah, jadi bilanya hati kita kada nyaman lawan orang tuh kita kada dapat nikmat. Almarhum Guru Sekumpul pernah ditanya tentang nikmat ini oleh Syekh Ismail Al-Yamani. Nah, ujar waktu itu belang di Sekumpul, ujar Syekh Ismail Al-Yamani, Mekah lah. Artinya guru, kayak apa orang itu dapat nikmat tuh kayak apa? Lalu dijawab oleh Guru Sekumpul, kalau orang lain tuh sudah hatinya kada nyaman lawan kita, sudah ada sifat dengki dan iri, berarti kita tuh sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyukuri akan nikmat yang diberi Allah, bukan sarik atau marah dengan orang yang dengki sama kita. Mudahan kita kau mempraktikkan dan mengamalkan. Nah, itu. Jadi orang menyebut kita, orang menjelekkan kita bahasa Inggrisnya enjoy aja. Enjoy aja. Nah, itu tuh. Nah, jadi kan nyaman kita. Jadi kan tapi pusing-pusing lah. Jadi diberi harta tadi. Ada lagi yang ketiga, manusia yang diberi ilmu aja. Harta kada. Banyak nah ini. Terutama guru-guru agama, ampun maaf lah termasuk ulun. Hayalan hendak diisi Alfat, hendak diisi Fortuner segala. Coba kan kada dikasih Allah Subhanahu. Padahal berdoa setiap waktu. Ada yang hendak minta bini 2, 3, kada dikabulkan Allah dulu. Sebenarnya ini rahasia Allah. Doa kita ini orang beriman ini dikabulkan Allah, tetap dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Cuma ada yang menjadi kifarat dosa kita, ada doa itu dikabulkan situ sini, ada ditunda nanti di akhirat diberi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa itu. Jadi kenapa aja apa berdoa aja? Ada singkabulan lah. Ada takabul juga. Nah, jadi lalu karena kalau kita di dalam diri kita tidak ada mempunyai tauhid, lalu putus asa kita, lalu ampih berdoa tadi. Ampih berdoa. Ya yang bisa ditantangnya Tuhan. Ya Allah tahu kok turun pian sini kelahi kita. Iya. Nah, karena doa ulun kita sudah kata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ini yang paling parah lah, naudzubillahi min dzalik. Kan pertama tadi diberi ilmu dengan harta. Nah, kemudian yang kedua diberi harta aja ilmu kada. Yang ketiga diberi ilmu harta kada. Yang terakhir ini dan yang paling parah, naudzubillahi min dzalik, ilmu kada diberi, harta kada diberi. Naudzubillahi min dzalik. Kalau seseorang tadi diberi ilmu tapi harta kada, ia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terakhir ini tadi lantaran harta kada ada, ilmu kada ada, jadi kada ada beribadah dalam hidupnya. Mikirkan dunia aja. Mikirkan dunia aja, berusaha. Jadi makanya manusia yang paling rugi itu makan, minum, tidur, kemudian BAB. Tidak ada. Maka tugas kita hidup ini adalah sujud dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat Nabi lahir kan sujud. Nah, jadi manusia itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam suatu cerita tentang kelebihan dan keistimewaan salawat, kita yang baca salawat ada di dalam kitab Durratun Nasihin, kalau ada khilaf. Ada seorang pembantu sultan. Dia bermimpi melihat dan menyaksikan dalam mimpi itu ada seorang laki-laki bergandengan tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan seorang laki-laki ini
Pembantu ini tahu bahwa gawiannya maksiat, seorang fasik, banyak kejahatan daripada kebaikan. Lalu di dalam mimpi itu, seorang ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, dengan sebab apakah seorang pemuda yang jahat ini dan fasik ini bisa kok berpegangan tangan dengan sempian ya Rasulullah? Aneh kalau berarti orang yang bermimpi ini adalah makamnya tinggi derajatnya. Kan dalam kitab tuh banyak seorang pembantu di Arab tuh terkadang kan seorang pembantu, saya bisa jadi pembantu di tempat sempian orang kaya nih, tapi saya minta rumah belain, jangan serumah. Ada itu dalam kitab. Lalu si majikan ini bingung, kenapa? Rumah kan besar, ternyata rumah kan belain. Sekalinya dari tahun ke tahun dilihat, diintip, seorang pembantu ini beribadah semalaman suntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siangnya melayani majikan. Lalu diintipkan jika ada lubang. Nah, sesudah tahu oleh majikan tadi, lalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, rahasia ulun sudah terbongkar, diketahui matikanlah ulun saat ini. Nah, itu seorang aulia Allah. Orang daripada menyembunyikan amal ibadah itu supaya orang jangan tahu. Nah, luar biasa itu. Ada seseorang ini tadi lalu ditanya dengan Rasulullah, apakah sebabnya? Ya Rasulullah, jadi bisa bergandengan tangan dengan seorang pemuda ini, sedangkan pekerjaannya waktu hidup tidak ada kebaikan sama sekali. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwasanya seorang laki-laki ini tidak pernah tidur dan tidak akan tidur kecuali membaca salawat sebanyak 1000 kali. Mudah-mudahan kita kawan mengamalkan. Amin. Nah, jadi orangnya kalau dipandang daripada masyarakat, artinya kada baik gitu. Nah, makanya di dalam rahasia Allah itu kita kada kawa memastiakan sakiyun am saidun untuk ada yang tahunnya buntung. Artinya kalau orang yang mengerjakan taat ibadah ini pastinya selamat kada tentu. Hati merasa beruntung karena itu rahasia Allah. Oleh karena itu kita yang menuntut ilmu, kita yang beramal, hendaklah kita memohon dan mengharap kepada Allah semua amal ibadah kita diterima Allah, karena kita kada tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua lah, gurulah. Amal yang diterima salawat dengan baca Al-Qur'an. Kemudian sakiyun, celaka kalau kita melihat orang maksiat, melihat orang sakau atau minuman-minuman keras, lalu kita punis, selamat sudah beliau ini neraka. Kita kada tahu nang diisi neraka itu bukan kita. Kan ada kalau orang membunuh 99, ya kalau gurulah di ketika meninggal, nah ini bahayanya nih. Bertanya lawan guru satu, adakah tobatnya ulun nih karena membunuh sudah? Kedada aja guru bunuhnya pulang. Makanya kalau ada orang yang semacam itu bertanya sama kita, lihat di keadaannya, sedangkan dia membawa parang, jangan tapi dijawab yang benar keras lah. Kalau kepiah hilang. Jadi artinya di sana guru sana kawa menerima tobat ikam kok kada bisa, itu aja. Kada ada tobat ikam selesai yang kita dibunuhnya. Itu sebagai contoh. Nah, jadi adab ujar guru bahari memadahkan. Kalau kita menemui guru-guru terutama menemui orang mabukan, orang minuman, orang yang berjudi dan sebagainya, jangan kita membicarakan hukum di tengah mereka. Kalau hilang kopiah kita, haram buah nih menggawin ini nih. Nah, selamatan sudah ditukari orang kita. Padahal pernah terjadi. Orang haratan berjudi, datang lewat guru nih guru. Apa nih gawin haram? Caburakan muhannya ke sungai. Selamat guru. Nah, ada kau apa-apa. Jadi tugasnya ada. Itu lain kita. Tugasnya di sini nah. Kalau kita kada. Nah, jadi cukup hati aja. Hati aja ya sudah. Lalu dengan banyaknya membaca sholawat itu tadi, maka selamatlah orang itu tadi. Artinya bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam pemulaan Maulid Al-Habsyi itu
Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka-mereka yang rindu akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu ulun dikasih guru amalan. Jadi setiap kita selesai daripada sholat, lalu kita kayak potongan kayak amin ini, nah baca salawat 10 kali aja sini. Lalu hakikat kita kusukakan di badan kita. Artinya Rasulullah adakah orang yang sarik lalu. Jadi semuanya orang cinta. Habis selesai sholat itu. Jadi yang bisi bini, yang bisi laki amalakan itu. Jadi laki tadi cinta, kemudian bini tadi cinta lawan kita. Jadi kan kau kemana-mana ini. Maksudnya kada hendak mencari yang lain lagi. Itu. Artinya banyak ya Pak. Ada Pak. Nah, jadi 10 kali aja sallallahu alaihi Muhammad kesetara aja lah. Nah, ada lagi kan sambungannya tuh al jannatu wa na'im wa sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bermula surga dan segala kenikmatannya itu adalah maharnya adalah sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu aja. Kenapa ujar guru Bahari? Misal contoh, ulun lawan guru Paukan Nur taimbai sekolah. Kelasnya taimbai, lulusnya sekolah, tahun masuk sama. Kenapa maka Paukan Nur yang dipakai orang di masyarakat ulun kada? Jangan berisi hati yang tidak baik. Nah, jadi ujar almarhum guru sekumpul Bahari, artinya seseorang yang diajukan di masyarakat ini tadi, oh dasar memang amaliyahnya kuat buntung. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Menuntut ilmu mudah, mengamalkannya yang paling sulit. Seperti kita sholat saja guru lah, yang palingnya sulit salat itu adalah sholat subuh sama asar. Nah, berat itu. Makanya majelis ini wabil khusus alhamdulillah makanya di seperti wadah tempat guru Hadi ini kan jam 10 sudah. Jangan disamakan kita lawan orang lain, karena manusia ini ada yang bekerja, ada yang tidak tahan, ada yang misi penyakit kolesterol, asam urat. Kalau sudah beralih sila tuh 2-3 kali, jadi guru sadang aja, guru tampil sudah. Jangan tarus-tarus lagi. Karena bilanya bertaruh saja, si murid tadi kada kawa sembahyang subuh, guru itu sangkut dari guru bahaya. Nah itu tuh majelis ini. Karena ulun ini bermajelis juga di Banjarkan. Nah, apalagi itu sebagai kode bersandar menguap berapa kali sudah baca aja guru itu, gurunya kada paham lah, maaf lah. Kalau selalu sampaikan. Nah, sedang sudah. Nah, jadi itu. Jangan kita mengarasi, karena batas kita untuk ilmu ini sejam aja lebih dari itu, apalagi mun parutnya kada bisi. Banyak pikiran, aduh kayak apa aja ketahu tulak tadi makan aja nih. Itu, kada mau masuk lagi, apa aja kada masuk. Ya kalau ini untung kan di sini banyak yang dimakan. Tapi tatap jadi hadang finalnya apa yang keluar tatap. Nah, jadi itu tuh, nuntut ilmu ini. Jangan kita samakan lon, kita aku tahan aja jaga sampai jam 12 jam 1. Oh jamaah untungnya manusia kada sama. Makanya di dalam kita mengimami orang tuh, ujar Rasulullah, apabila kita sembahyang mengimami seseorang, maka hendaklah fal yukhafif, ringankan. Nah, jangan kita hendak membawa yang panjang sekalinya nih nih sebagai contoh nih kayak haji Haji Logop nih. Kan kalau berdiri misalnya sembahyang sampai membawa surah Kahfi misalnya, adalah sidin terabah. Menggetarna. Iya nang ke seorang sembahyang ada orang berimaman. Orang ini 3 bedang sanak, Ibrahim, Musa lawan Ma'il. Nah, jadi si bertiga ini turun ke masjid. Abahnya preman, kada umpat sembahyang. Jadi si Ma'il ini setiap kali subuh kada suntung pulang mengadu lawan ayah. Bah, imam itu bungul benar bahaya. Kenapa aja abahnya?
Yang disambatnya Ibrahim lawan Musa aja ulun kada pernah disambatnya. Kada. Kada. Karena yang baca ayat sebihis. Bah, kena kieu bah limbah dia selesai di masjid. Kieu. Ngaran imam nih kada bisi salah, datang aja. Padahal ini kan preman di kampung nih. Lalu ikamlah jangan sampai lagi jadi imam membawa ayat anakku ini kada disebut namanya. Ini kada tuntung sembahyang. Oh, nak itu aja. Itu kutan nih. Subuh yang berikutnya lalu jadi imam sabihis pulang ayatnya. Suhufi Ibrahim wa Musa wa Ma'il. Nah, ini jangan. Ini yang bujur aja kan. Sanah. Si adik tadi senang anu disambat dulu coba. Paham lebih nantinya sini. Si imamnya dasar goblok juga kan pintar. Nah, sudah tahu ayat kan berubah kalau berubah tambahnya lagi. Sama kayak orang menawar panas dingin lah guru lah. Kul ya narukuni bardan wa salaman yang datang nih guru Furqan lalu diubahnya ya Quran kada boleh. Tetap aja nih itu bacaan kita. Nah, jadi oleh karena itulah kita ini melihat situasi, kondisi dan sebagainya. Artinya pemajlisan kah, tausiah kah, apakah dan sebagainya. Kalau sudah jamaah itu banyak yang terpajam, terbincalak, nah taungut, nah itu sudah sedang aja. Karena kada kawa dikarasi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada urusan guru, kada ada. Guru ini tugasnya dua aja, Fatihun wa Musahidun. Itu aja. Kalau umpama kita menyalahkan misalnya belajar pada guru Abdul Hadi, pada guru Jali, kenapa aku kada mau dapat? Jangan disalahkan gurunya kada pintar dan sebagainya, jangan disalah, itu urusan hidayah Tuhan. Yang penting tugas kita menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu dijamin bahwa lepas daripada siksa kubur. Itu yang diharap. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawa mengamalkan yang kita tuntut. Kada kawa, Pak. Amin. Kita mengesahkan akhlak Rasulullah, kita mengesahkan sifat Rasulullah, mudahan kita kawa memakainya. Rasulullah pernah diludahi setiap sidin berangkat dari rumah menuju ke masjid, diludahi pas karena dahi. Rasulullah pernah memberi kurma dengan orang tua Yahudi, nini. Nah, lalu setiap kali memberi kurma, Rasulullah mamah kurma itu tadi. Nah, lalu Rasulullah si nini ini tadi berbicara, di sini ada di kota Makkah ini seorang yang bernama Muhammad membawa agama yang baru. Muhammad itu sesat, Muhammad itu karena nini itu buta matanya, tidak melihat. Padahal yang mengasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah Nabi wafat masih hidup. Sahabat lagi menyambung memberi kurma itu, tapi kada di mamahnya langsung dikasih. Apa ya? Kami memberi kurma semalam aku diberi orang dilemahkan nih kan kada giginya kada ada lagi. Nah, ini kada. Nah, lalu disambati menyambat juga bahwa Nabi Muhammad itu kada baik, kan jahat dan sebagainya. Nah, tahulah pian yang menyebut pian yang disebut pian jelek dan sebagainya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mendengar kisah cerita itu saat itu juga nenek itu tadi mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita. Makanya Islam itu dua. Pertama, Islam itu membesarkan Allah, kedua kasih sayang. Ini Islam itu poinnya dua tuh aja. Cuma cabangnya jangan macam-macam itu. Cabang. Nah, puruknya rendah. Jadi Islam itu pertama membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kedua kasih sayang. Rasulullah adalah bersifat kasih sayang. Apa yang di dalam rawi itu lawan orang janda, lawan anak yatim, Nabi kasih sayang beda lawan kita. Guru bipai kita kasih sayang lawan janda hendak mengawininya, Nabi kahada. Nah, lawan yatim itu juga. Makanya orang yang menggaduh memelihara anak yatim untung banget di rumah tuh nah. Sangat untung. Makanya sisihkanlah sebagian rezeki kita untuk anak yatim itu. Yang bisisi yang rezeki labihan. Tapi kita manusia yang paling beruntung dalam hidup kesulitan, dalam hidup kesusahan masih kawa berbagi dan bersedekah. Kalau kita menghadang kaya bila kapan terjadi. Nah, jadi waktu kita sakit itu kawa kita berbagi, itu manusia yang untung. Yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulun mengulangi di sini di dalam duduk antara dua sujud, permintaan kita 8 di situ.
Pertama, Rabbi firli. Kedua, warhamni. Ketiga, wajburni. Keempat, warzuqni. Kelima, wahdini. Keenam, wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa ulun. Kemudian sayangi ulun ya Allah. Kemudian tambali tutupi kekurangan ulun. Ya Allah ya Tuhanku, beri ulun duit. Kada usah rezeki lagi, langsung duit aja poinnya sambat. Beri ulun duit ya Allah. Kemudian sesudah ulun dapat duit, beri petunjuk hidayah ulun menggunakan duit semacam itu. Umpama kayak guru saleh nih kan, mudah-mudahan cepat kawin lah. Amin. Guru saleh kan digaji di Assalam berapa tahun, lalu pas kalau nya kan ada pemikiran mengumpulkan duit untuk mahar gesan ceweknya nanti. Jujuran. Nah, jujuran. Eh. Nah, itu kan ya itu kabul wahdini tadi. Kalau wahdini ini kada kabul, pian berapa aja kita punya uang, berapa aja duit kita banyaknya, ya nang kemana-mana gunakannya itu timbul stres bangkrut. Pada sempat menggunakan kalau nya kabul tadi warzuqni wahdini, sebagaimana kita saksikan majelis ini. Nah, ada sebagian rezeki kita. Ayo kita bantu guru kita bersedekah. Yang ujar ulun lancak ulun mengisahkan, teman di sini kada pernah ulun mengisahkan tausiah lah. Artinya ini belum keramik lah buntung lah. Ini bukan disuruh guru kita aja. Belum keramik. Karena datang misalnya Habib Jim orang kaya mudah-mudahan. Amin. Ya Pak Guru majelis pian. Iya Habib ada sing selesaiannya. Itu Habib tuh kada paham ngarannya. Berapa ini guru? Keramiknya berapa semua? Ujar guru misalnya 500 kotak aja ulun nukarnya ini yang bujur hendak masuk surga Firdaus. Kalau kada mau bakawan daus saja. Kada masuk surga kada. Bakawan daus. Preman. Makanya ulun nih sebagai masukan dia lawan buan pian seberataan, kita yang hadir ini nah. Berapa orang misalnya kan. Kalau hendak menuntungkan menyelesaikan majelis guru ini, satu orang satu kotak keramik berapa? Misalnya 200. Iyalah. Keramik tuh 200, orang berapa ini selesai majelis selesai. Ini yang sanggup kita untuk di negeri akhirat. Ijama tabnu bani Adam in qata amalu, apabila mati manusia putuslah amalnya. Ada lagi. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan akan ibu bapaknya. Jadi sedekah ini kalau perlu tiap hari. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh setiap hari buntungnya bersedekah. Tidak akan pernah makan kecuali ada orang yang mengawani makan di rumah. Becari sampai riwayat 2 kilo. Kalau kita ada tamu terkadang kita kayaknya lu makan madang tamu bulik. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disekumpul dulu madahkan. Disekumpul dulu lah. Jadi sampai almarhum udah sekumpul tuh rumah di sudah kumpul tuh rumah yang elet-elet kurang sugih. Itu waktu pindah dari keraton lu madahkan. Sudah diamanati diberitahu oleh almarhum Guru Saman Allah yarham. Zaini kalau ikam pindah ke sekumpul, ini nah orang-orang ini jangan hendak diadakan dimasukkan di dalam regol di sekumpul. Karena sugih tapi pelitnya minta ampun. Jadi tahulun itu catat itu dulu dipadakan guru. Nah, makanya di dalam regol itu harus sama. Nah, jadi lawan guru itu nah apa keperluan guru itu dibantu. Di antaranya dikepalai oleh Haji Jaini. Nah, kayaknya biar aja kita ada menuntut ilmu buntungai, umpama sibuk kerja tapi nah ininya sampai. Makanya yang paling baik itu awaknya sampai, hartanya sampai. Tapi umpama kada kawayo awaknya, hartanya. Kita membangun sesuatu apapun, majelis kah, masjid kah, peringatan maulid kah, kalau semua orang cuma datang membawa badan aja, awak aja kadang mungkin terjadi. Karena harta itu, makanya Nabi itu kawin dengan Siti Khadijah. Ketika kawin dengan Siti Khadijah, maka lancarlah urusan Nabi menyebarkan agama, baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Jadi bagus seorang guru ini atau seorang pimpinan majelis atau pondok ditopang oleh orang yang sugih, orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang pemurah. Kalau yang kada pemurah jauhi aja, kada usah diparakin.
Karena tegan merugikan kita. As-sakhiyun qaribun minallah wa qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Bermula orang yang pemurah itu hampir dengan Allah, kemudian hampir dengan manusia. Ada yang mengatakan maknanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ini tadi, kemudian hampir lawan surga, jauh daripada neraka. Sampai dikatakan al-bakhilu aduwallah walau kana aliman, walau kana abidan. Bermula orang yang bakhil itu musuh Allah sekalipun alim. Artinya ujar guru Bahari melajarkan hadis ini berarti ada sedikit guru abrar orang alim tuh bakhil. Artinya menarik duit orang, mengumpulkan duit orang aja tapi keluar ke akun guru Muhammad Murad. Nah, jadi harus keluar kita. Makanya alhamdulillah di sini ulun bangga, gembira hati melihat guru-guru ini bermajelis. Bagus. Karena apa? Kalau pesan paguruan, kalau kita kada bermajelis guru ay, undangan dia yang dihadiri ke kemari aja, bini kada sampatan kita mendidiknya. Niat kita bermajelis ini adalah melajari anak bini kita. Niat itu pertama dahulu. Nah, kalau di rumah kada ada majelis rugi. Ini kan alhamdulillah nih kayak guru Hadi, kemudian guru Ahmad Kejali, guru Abra dan yang lainnya ada bisi majelis itu. Nah, jadi alhamdulillah yang dilajarkan kan kita yang penting 3 poin aja. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Pada usah tinggi-tinggi. Langsung pindah kayak apa tuh yang ada bersumbahyang itu kan usah diumpati. Apa gang hikmahnya kita belajar tauhid itu supaya mensahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih itu bang apa? Fikih itu supaya mensahkan ibadah kita pada zahir anggota kita. Adapun tasawuf itu membaikkan batin kita, hati kita supaya ibadah tadi bagus. 3 macam ini aja. Kada usah mencari yang ke langit ke-7 segala semacam soalnya. Biar aja sedikit tapi bujur lalu kita amalkan. Nah kiranya ini aja ulun tidak panjang lebar, bahkan ini bahasa ulun sudah panjang lah. Minta halal, minta ridha, mohon ampun dan maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun, bagi pian berataan. Jadi bagi kita yang berisi harta, kelebihan harta tadi, bantulah guru kita, majelis-majelis ataupun pondok-pondok, karena itu harta yang kecagaran kita bawa kemati. Kalau ulun lain lagi, ulun pernah berpandir lawan guru Abdul Hadi, kemudian guru Ahmad Kejali. Kalau ulun ini misalnya kan kita mengeramik majelis guru yuk orang 100 1 juta sikung ulun 4 sikung 1 juta. Kalau orang 100 juta mau lah ada tuntung ulun guru jadilah. Ayo siapa yang wani? Makanya urusan duit ini kan berat. Makanya bila urusan duit ini mau keluar buntungnya penyakit yang ada di hati ini habis sudah keluar. Sifat bakhil sayang dalam duit tahu. Di masjid itu aja mencari yang 2.000-an 1.000-an itu masalah. Padahal banyak ya duit yang lain. Nah, 2.000 tuh Bang. Berniat mulai rumah tuh 2.000 Bang. 1 juta baik. Selesai nih. Selesai majelis. Kayak Pak. Aman. Nah, aman. Banyak bos. Jadi jangan tunggal dikitan. Karena kita kebaikan ini buntungnya kita kalau kada sempat kita melaksanakan umur kita habis. Ada sempatan kita. Jadi cepat saja. Lalu ujar yang seikong Pak, sudah guru aja, sudah ada keramiknya cuma belum datang aja. Kalau sudah duit itu tadi bisa digunakan ke lain, apakah kena itu caranya? Karena majelis guru ulun mengadakan terus terang aja bangunannya se-M. Selesai kada sampai 2-3 tahun. Karena murid yang sugih-sugih ini dipandai di sini. Ikam berapa aja sini wani? Ulun guru 10 juta. Ada yang 20 juta. Ada yang 15, ada yang 5 juta. Jadi kita yang kada berduit itu 4 sedikitnya setengah juta ke atas juta. Selesai. Jadi karasi, jadi guru sombol nafsu ini di karasi. Nah, karasi. Kalau guru julun kan sudah ulun bicarakan dulu, kalau guru yang memikirkan bangunan, yang memikirkan alat make dan sebagainya, yang lainnya, maka guru itu cepat sakitnya. Kada lawas din, umur kada panjang, kebanyakan yang dipikirkan. Itu rata-rata tuh.
Jadi guru tuh duduk manis saja, makanya ada kamar kalau nih. Karena waktu pembelajaran keluar, sini habis pelajaran masuk kamar pulang. Jadi yang memikirkan baterai, yang memikirkan sound ini kan rusak itu yang lainnya. Jangan memikirkan baterai guru juga, memikirkan mic dan sebagainya guru juga. Terganggu, nang asalnya membaca tadi bujur salah jadinya. Karena kebanyakan yang dipikirkan. Bujur ada. Bujur. Nah, kalau salah gitu. Nah, jadi itu. Jadi ini ulun sekadar berbagi cerita aja lah. Nah, jadi ampun maaf lah kiranya ini aja yang dapat ulun sampaikan dan ulun sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.